Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Awal Ramadan. Saya berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Rizky, Muhammad Alman, Dika Biswa, Abdullah Jaya. Di sini saya akan menjelaskan hasil riset dari kelompok kami, yaitu bentuk globalisasi, ekonomi, dan pengaruhnya ke perekonomian Indonesia. Satulah, dalam sekurang-kurangnya 1 abad terakhir, dunia makin deras diterjang arus globalisasi. Perkembangan teknologi yang demikian pesat ditengarai sebagai salah satu penyebab dari fenomena borderless world ini. Menurut Profesor Selo Sumarjan sebagai profesor di bidang sosiologi, globalisasi merupakan sebuah proses pembangunan sistem organisasi dan komunikasi di antara masyarakat dunia untuk menuruti sistem dan beragam kaidah yang sama. Globalisasi memiliki ciri khas, yaitu adanya perubahan dalam bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi. Munculnya ketergantungan antara negara terkait produksi ekonomi dan pasar, masalah bersama-sama negara di dunia meningkat, serta terjadinya pertukaran budaya dan interaksi antar warga di dunia. Istilah globalisasi sebenarnya sudah mulai digunakan masyarakat dunia sejak abad ke-19. Hanya saja saat itu kata yang digunakan adalah globalis, yang mengacu kepada munculnya jaringan sistem ekonomi dan sosial dalam skala internasional. Untuk nyata globalisasi ekonomi, meski tak dapat diindra secara langsung, globalisasi ekonomi memiliki bentuk nyata yang dapat dirasakan. Hal ini karena fenomena tersebut memiliki kekhasan yang membuatnya mudah diidentifikasi. Misalnya, adanya hubungan yang bersifat kultural karena munculnya ketergantungan di pasar global. Ada seorang entrepreneur ternama di Indonesia, Dr. Tanri Abeng SE MBA, yang mencetuskan gagasan mengenai 5 bentuk globalisasi ekonomi. Selain sebagai pelaku ekonomi, dalam statusnya sebagai pengusaha, Tanri Abeng juga pernah duduk dalam jajaran pembuat kebijakan yang pada Kabinet Pembangunan 7 dan Kabinet Reformasi Pembangunan dan menjabat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN yang pernah menjabat juga sebagai Komisariat Pertamina. Yang pertama, globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebihnya perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk minimalkan biaya produk. Negara yang dipilih pun biasanya adalah negara yang memiliki tarif upah rendah. Selain itu, tarif bea masuk yang diberlakukan oleh negara tersebut juga murah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Globalisasi pembiayaan produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. Ya, ketiga, globalisasi tenaga kerja, yaitu di mana fenomena globalisasi ini yang belakangan merasap menjadi bahan pembicaraan di negeri ini, baik di dunia maya maupun secara komunitas. Dan dengan masuknya tenaga kerja asing ke dalam suatu negara merupakan pertanda telah terjadinya globalisasi tenaga kerja. Kemudian yang keempat adalah globalisasi jaringan informasi, yang dimana fenomena borderless world yang tampak nyata pada globalisasi pada globalisasi jaringan informasi. Kemudian masyarakat dimanapun saat ini dapat secara cepat, mudah, dan murah mengakses informasi dari seluruh dunia. Mungkin materi yang dapat kami sampaikan cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.